wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Agustina dari kelas MBSC. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Komunikasi dalam Perusahaan atau Organisasi. Oh my god! Wow! Poin A, definisi komunikasi. Definisi komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, instruksi, atau pesan antar individu, kelompok, atau definisi di dalam lingkungan organisasi dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman bersama dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Poin B, unsur-unsur komunikasi. Komunikasi dalam organisasi mencakup 6 unsur pokok. Yang pertama, komunikator. Komunikator yang bertindak sebagai pengirim pesan biasanya memiliki niat atau tujuan tertentu saat menyampaikan informasi. Contohnya, seorang manajer memberi instruksi kepada staf melalui grup WhatsApp. Yang kedua, pesan. Pesan yang merupakan konten atau isi dari komunikasi tersebut. Pesan bisa berbentuk fakta, pendapat, instruksi, atau emosi. Contohnya, tolong selesaikan laporan penjualan sebelum jam 3 sore. Yang ketiga, ada media atau saluran. Media atau saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya, tulisan, telepon, email, atau platform digital lainnya. Yang keempat, komunikan. Komunikan atau penerima pesan yang akan menafsirkan pesan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Contohnya, staf yang menerima perintah dari manajer lalu memahami dan mengerjakannya. Yang kelima, umpan balik. Umpan balik yang menunjukkan apakah pesan telah dipahami dengan baik oleh penerima. Contohnya, staf menjawab, "Siap, laporan akan selesai sebelum jam 3," atau mengajukan pertanyaan jika belum jelas. Yang keenam, gangguan. Gangguan atau noise yang dapat mengganggu atau mengganggukan makna pesan baik dari segi teknis maupun psikologis. Pemahaman terhadap semua unsur ini membantu para pelaku organisasi menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif. Contohnya, rapat online terganggu karena koneksi internet lemot, atau staf salah paham karena sedang stres. Poin C, tahap-tahap berkomunikasi. Ada beberapa tahap komunikasi. Yang pertama, gagasan atau ide dari pengirim. Komunikasi dimulai saat seseorang atau komunikator memiliki informasi atau niat yang ingin disampaikan. Contohnya, manajer memiliki ide untuk mengingatkan tim agar menyelesaikan laporan mingguan tepat waktu. Yang kedua, mengubah ide jadi pesan. Ide tadi dikonversi ke dalam bentuk simbol atau bahasa agar bisa dipahami orang lain. Ini bisa berupa kata-kata, tulisan, gambar, gerak tubuh, dan lain sebagainya. Contohnya, manajer menulis pesan, "Mohon pastikan semua laporan selesai hari ini sebelum jam 4 sore. Yang ketiga, pengiriman melalui media. Pesan dikirim melalui media atau saluran komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya, manajer mengirim pesan tersebut lewat grup WhatsApp kantor atau melalui email. Yang keempat, pesan diterima oleh penerima. Penerima atau komunikan menerima pesan. Penerima bisa satu orang tim atau seluruh divisi yang telah dikirim. Contohnya, staf atau anggota tim membaca pesan yang dikirim oleh manajer di grup WhatsApp. Yang kelima, penafsiran pesan. Penerima menafsirkan pesan berdasarkan bahasa, pengalaman, konteks, dan pengetahuan mereka. Contohnya, tim memahami bahwa mereka harus mengirim laporan sebelum jam 4 sore. Yang keenam, respon diberikan. Penerima memberikan tanggapan atas pesan yang diterima. Ini penting untuk memastikan pesan dipahami dengan benar.
Contohnya, salah satu staf membalas, "Baik Pak, laporan saya akan dikirim sebelum jam 4." Yang ketujuh, evaluasi hasil komunikasi. Komunikator menilai apakah tujuan komunikasi tercapai atau tidak, serta apakah perlu klarifikasi atau tindak lanjut. Contohnya, manajer mengecek apakah semua laporan sudah masuk tepat waktu. Jika tidak, mungkin akan ada follow up atau evaluasi. Poin D, ada proses komunikasi dalam organisasi. Berikut proses komunikasi. Yang pertama, pengirim atau standar yang memulai komunikasi dalam suatu organisasi. Yang kedua, mengkomunikasikannya kepada satu atau lebih orang lain. Yang ketiga, pengkodean adalah pengirim pengkodean informasi yang akan disampaikan dengan cara menerjemahkan ke dalam serangkaian simbol atau isyarat. Yang keempat, pesan adalah bentuk fisik yang digunakan oleh pengirim untuk mengkode informasi. Pesan dapat berupa segala bentuk yang dapat dirasakan atau diterima oleh satu atau lebih indera penerima. Yang kelima, saluran atau dikenal ialah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya udara untuk pesan yang disampaikan dengan kata-kata atau kertas untuk pesan yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Yang keenam, penafsiran kode adalah proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkannya menjadi informasi yang berarti baginya. Yang ketujuh, penerima adalah orang yang menafsirkan pesan dari pengirim. Yang kedelapan, gangguan atau noise adalah semua faktor yang mengganggu, membingungkan, atau mengacuhkan proses komunikasi. Yang kedelapan, umpan balik adalah kebaikan dari proses komunikasi yang menyatakan reaksi terhadap komunikasi dari pengirim. Poin E, hambatan komunikasi dalam organisasi. Hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan yang dialami. Adapun hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi antara lain, yang pertama, hambatan teknis, keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Dari sisi teknologi semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi, sehingga saluran komunikasi dapat diandalkan dan efisien sebagai media komunikasi. Ada jenis hambatan teknis dari komunikasi. Yang pertama, tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas. Contohnya, tim produksi tidak tahu harus melaporkan ke siapa jika mesin rusak karena tidak ada SOP yang jelas. Yang kedua, kurangnya informasi atau penjelasan. Contohnya, manajer mengirim pesan rapat jam 10 tanpa menyebut lokasi, agenda, atau siapa saja yang harus hadir. Yang ketiga, kurang keterampilan membaca. Contohnya, seorang staf menerima memo teknis dalam bahasa Inggris, padahal dia tidak fasih membacanya. Yang keempat, pemilihan media atau saluran yang kurang tepat. Contohnya, HRD mengumumkan kebijakan penting hanya lewat grup WA, padahal harusnya lewat email resmi atau pengumuman tertulis. Yang kedua, hambatan semantik. Gangguan semantik menjadi hambatan dari proses penyampaian pengertian atau secara efektif. Definisi semantik sebagai studi ide atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Cara menghindari hambatan semantik: gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan umum dimengerti. Yang kedua, hindari jargon atau istilah teknik kecuali audiens benar-benar memahaminya. Yang ketiga, konfirmasi pemahaman melalui feedback atau parafrase ulang. Yang keempat, sesuai gaya bahasa dengan latar belakang penerima pesan. Yang kelima, tanyakan kembali jika ada kemungkinan pesan disalahartikan. Yang ketiga, ada hambatan manusiawi. Terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang. Yang pertama, ada hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia, perbedaan persepsi, perbedaan umur, perbedaan keadaan, emosi, keterampilan mendengarkan, perbedaan status,
pencairan informasi, penyaringan informasi. Yang kedua, hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi. Suasana iklim kinerja dapat mempengaruhi sikap dan perilaku staf dan efektivitas komunikasi organisasi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.